Itu kata kunci. Ulangin Ustadz Kata katanya. nggak penting itu artinya jangan terlalu difikirkan, jangan fokuskan pikiran dan perasaan kita ke mereka yang ada di masa lalu, siapapun itu. Dalam hal ini adalah ayah misalnya. Yang terpenting adalah siapa yang hari ini harusnya bisa bikin kita tersenyum kembali. Dalam konteks ini adalah anak dan keluarga kecilnya. Jadi kalau misalnya Mbak Lulu dan kita semuanya mau belajar untuk sembuh dari trauma, cobalah lebih perhatian lagi dengan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita saat ini. Karena kita bukan orang yang gak punya kebaikan dalam hidup sebetulnya. Hanya kita gak hidup di zaman ini, kita hidup di masa lalu. Masa lalu kita kan penuh dengan luka kan? Sehingga rasanya kita masih hidup dalam luka, padahal kita udah hidup di zaman yang berbeda. Coba hiduplah di zaman sekarang dan lihatlah bahwa di sekitar kita itu ada banyak anugerah cinta. Dan fokuslah dengan mereka, jalanilah hidup dengan mereka, hari dengan mereka. Buat mereka tersenyum dan mereka juga akan membuat kita tersenyum. Itu yang terpenting sekarang. Sehingga Mbak Lulu yang terpenting sekarang adalah keluarga kecilnya, khususnya anaknya. Seharusnya dialah obatnya Mbak Lulu yang Allah udah anugerahkan. Mungkin Mbak Lulu dulu pernah sakit karena ayah, tapi Allah nggak ngasih kita sakit kecuali juga ngasih kita obat, dan obatnya adalah anaknya yang masih kecil. Bisa nggak Mbak Lulu ngelihat dia sebagai obat? Sehingga setiap kali kita merasa sakit, kita langsung datangi obatnya. Kita peluk dia, kita tempel jantungnya dengan jantung kita kecup keningnya, kita bercanda dengan dia, kita fokus dengan dia, kita lihat ekspresinya yang lucu, yang polos. Baik ketika dia sedang bermain, lagi makan, dan lagi tidur. Kan ini 3 ekspresi yang paling deep banget ya. Bermain, makan, tidur. Coba nikmati itu sebagai obat. Semua kita punya lah masa lalu. Saya ketika lagi ada rasa gak nyaman, bukan hanya tentang masa lalu tapi juga tentang masalah di luar rumah, ada banyak ujian segala macam, obat saya adalah pulang ke rumah. Istri, anak-anak, terutama anak-anak ya. Karena saya tipe cowok yang sama anak-anak itu kayak family man banget lah. Jadi kayak ke anak-anak, bagi saya emang udah obat banget. Kita punya banyak banget hobi-hobi yang kita nyambung, dan itu bisa kita lakukan secara sangat variatif. At any time ketika kita lagi butuh, dia lagi bete, saya lagi bete, kita punya hobi yang nyambung walaupun gak selalu sama. Dan itu bisa jadi benar-benar obat, healing, nyembuhin luka-luka kita, baik di luar rumah atau di masa lalu. Itu yang pertama Mbak Lulu. Yang kedua, Mbak Lulu lebih banyak lagi baca tentang ilmu parenting, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan marah seorang ayah dan ibu kepada anak. Karena dulu saya pernah ada di posisi itu juga, ketika saya dengan karakter Acehnya, istri saya dengan karakter Jawanya. Kan ini nggak nyambung ya. Aceh itu, dan saya udah Aceh dididik oleh ibu saya itu keras, tapi saya tahu dia sayang banget sama saya. Bagi saya itu bukan masalah, tapi ketika pola itu saya pakai ke anak saya, ternyata itu masalah gitu. Karena bagi saya itu bukan masalah, saya merasa saya kaya dengan kasih sayang sejak kecil. Walaupun dikejar pakai balok, sore-sore belum pulang masih main bola hujan-hujan, ibu saya datang bawa balok. Abang, kan saya anak pertama ya, abang, udah lupa di mana rumah. Gitu cara ngomongnya. Saya langsung sambil lari, ingat mak, di mana rumah, ingat mak. Dikejar pakai balok, kan ada tuh video atau foto anak kecil yang dikejar ibunya kan. Itu saya banget, cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju. Tapi jangan bayangin saya sekarang ya, masih culun. Celana SD yang merah, nggak pakai baju, lari, melihat ke belakang, maknya gini. Itu masa kecil dan nggak ada traumanya. Saya malah merasa kayak beruntung banget punya emak kayak gitu. Karena nggak pernah dipukul, cuma digertak doang. Sampai di rumah pasti itu makanan udah tersedia di meja makan, masih hangat, cuma cara nyuruh ke meja makannya pakai balok. Dan itulah kasih sayangnya dia gitu. Ternyata bagi saya itu nggak apa-apa. Tapi begitu pola itu saya pakai ke anak, nggak usah pakai balok. Alhamdulillah nggak pernah pakai balok. Cuma agak tinggi sedikit suara, itu bagi anak beda.
Akhirnya situ saya belajar lagi tentang ilmu parenting, tentang berteriak. Ternyata sekali kita berteriak kepada anak itu sel otaknya berapa ribu yang rusak segala macam. Sejak saya tahu fakta-fakta ilmiah itu, saya sangat hati-hati akhirnya. Oh nggak bisa nih. Aku mungkin sel otak aku kalau nggak dimarahin dulu mungkin lebih pintar dari sekarang kan. Cuman maksudnya oke lah, buat aku itu nggak apa-apa, tapi buat anak-anak sekarang mungkin apa-apa. Jadi saya nggak mau pakai pola yang sama. Saya kalau yang kecil saya akan duduk sejajar dengan dia, saya akan ngomong dengan mata, eye contact gitu. Dia kayak semalam misalnya, kita lagi belanja ini alat sekolah kan, mau masuk sekolah kan dari Senin kan, udah belanja mahal-mahal segala macam. Tiba-tiba dia nangis hanya gara-gara nggak bolehin beli permen yang ada pewarna yang berbahaya gitu. Saya nggak akan marahin lagi sekarang. Saya akan duduk sejajar dengan dia jongkok. Nih coba lihat bapaknya. Ini tuh pewarna. Kalau adik minum ini, adik nanti sekarang banyak loh anak kecil yang harus cuci darah. Tahu nggak cuci darah? Apa cuci darah? Cuci darah itu darah ada dicuci. Dengan logika dia, maksudnya nggak enak kan darah ada disuntik terus ini cuci darah jadi sakit gitu. Disuntik, iya disuntik. Ya udah, nggak jadi bapak jahat. Kalau dia bilang bapak jahat itu artinya minta dipeluk. Saya udah tahu bahasa dia ya. Bilang jahat langsung dipeluk, ya gitu. Ya udah bapak baik. Nah, artinya ketika kita makin ngerti tentang ilmu parenting, insya Allah itu akan sedikit bisa meminimalisir hal-hal yang tidak terbendung dari kita. Saya tahu banget rasanya tantrum, temperamen, blak-blakan ala Sumatera banget. Tapi sekarang alhamdulillah sangat mudah terbendung, bukan karena udah lebih sabar, bukan, karena udah lebih ngerti. Bukan karena saya udah lebih sabar, tapi karena saya udah lebih ngerti. Jadi Mbak Lulu kayaknya baca lagi aja terus. Saya yakin udah baca, tapi baca lagi aja terus tentang hal ini, negatif positifnya apa, sehingga nanti Mbak Lulu akan semakin mengerti, semakin bijak, semakin ngerti, semakin bijak. Kebijaksanaan itu berbanding lurus dengan pengetahuan dan pengalaman. Maka tingkatin pengalaman dan pengetahuan, insya Allah kebijaksanaannya akan semakin baik. Allah. Masya Allah.